Hari ini tanggal 4 Agustus sekitar jam 9 malam aku udah beres packing buat persiapan berangkat besok. Besok kita mau mulai road trip Bandung-Bali. Sekitar 10 harian kayaknya perjalanannya. Otomatis bawaannya akan banyak banget. Nah, di sini aku mau kasih lihat nih sedikit-sedikit barang yang aku bawa buat satu keluarga itu apa aja. Yang pertama ini tas barang. Isinya baju-baju. Ini ada baju buat ade satu tas, baju kakak satu tas, dan baju aku sama ayah itu kita satuin di dalam satu tas. Ini popok dan juga masker karena sekarang masih pandemi COVID-19, jadi masih selalu sedia masker kemanapun. Terus ini bawa selimut buat di jalan karena pasti dingin anak-anak pas perjalanan malam. Ini peralatan yang supaya gampang diambil, sepatu, alat mandi, alat sholat, semua ditaruh di satu tas ini. Ini tas yang isinya barang-barang yang gampang dibawa, jadi dia nanti ditaruh di depan. Ini dia first bag. Terus bawa bantal. Ini juga kita bawa bed cover. Nah, si bed cover ini fungsinya nanti buat jadi alas gitu di mobil. Nanti habis video ini kita lanjut ke video penataan barang-barangnya di mobil ya. Selain barang-barang bayi, terus ini juga bawa mainan, bawa buku, mainan buat di pantai nanti, mainan pasir pantai. Dan tidak lupa bawa Onicare. Masih dalam rangka pandemi, jadi gel pembersih tangan ini selalu aku taruh di tas. Dan minyak telon ini juga selalu aku taruh di tas. Udah selesai tadi ngejelasin barang apa aja yang dibawa. Sekarang mau lanjut naruh-naruhin barang dulu di mobil karena besok kita berangkat subuh. Super excited sih, pengen cepet-cepet besok gitu. Jadi takutnya kan malah nggak bisa tidur nanti kesiangan. Makanya sekarang kita mau berusaha buat tidur cepet. Abis naruh-naruhin barang di mobil, kita mau langsung istirahat. Nanti kita lanjut lagi videonya pas udah di perjalanan ya. Hari ini udah tanggal 5 Agustus jam 5 pagi. Sebenarnya udah persiapan mau berangkat sih, cuman aku pengen ngejelasin dulu nih tata letak di dalam mobil tuh kayak gimana. Ini tas-tas yang isi baju aku taruh biar bikin si jok itu jadi sejajar. Terus dilapisin sama bed cover supaya duduknya tuh lebih nyaman. Nah, ini tuh di jok yang tengah dan jok belakang pun sama. Jadi sela-sela joknya itu yang buat kita biasanya nyimpan kaki, aku isi pakai tas-tas yang isinya baju buat nanti dipakai ketika udah nyampe. Jadi kan nggak akan sering dibuka tuh. Habis itu ditutupin pakai bed cover. Nah, kalau misalnya barang-barang yang buat diambil selama perjalanan, kita taruh di tempat yang gampang dicapai lah gitu. Terus kalau buat di jok belakang, di bagasi belakang, kita kosongin. Soalnya nanti kan beli oleh-oleh kan tuh habis dari tempat liburan, takutnya banyak, kita taruh di belakang. Just for your information, ini kita pakai mobil Avanza ya, biar kebayang nih ukurannya segimana. Sekarang udah jam 6 pagi, waktunya kita berangkat memulai perjalanan road trip kita ini menuju ke Bali. Kita start dari Bandung tanggal 5 Agustus jam 6 pagi. Rencana perjalanan itu bisa menempuh waktu sekitar 24-30 jam lah ya. Karena panjang durasi perjalanannya, jadi videonya mau aku bagi-bagi beberapa bagian gitu loh, biar kalian juga nggak terlalu panjang nontonnya, nggak terlalu bosan. Aku ini di video bagian pertama ini aku mau nunjukin perjalanan awal memulai road trip dari Bandung menuju Bali. Ini masih di daerah dekat rumah, daerah Cibiru. Nah, kita kan mulai perjalanannya pagi. Sengaja aku mulai pagi biar anak-anak tuh masih tidur. Jadi bisa masih tidur gitu selama awal perjalanan. Takutnya kan rewel juga ya, namanya bawa anak kecil sama bayi.
Dan yang pasti harus persiapan makanan, karena biar nggak berhenti-berhenti buat nyari sarapan, jadinya aku dari subuh udah nyiapin makanan cemilan-cemilan untuk kita sarapan di mobil. Beginilah situasi dan kondisi di dalam mobil. Alhamdulillah banget anak-anak pada nyenyak tidurnya. Jadi awal mula perjalanan kita nggak ada rewel-rewel sama sekali di jalan. Mereka juga kebangun cuman minta makan, habis itu tidur lagi. Dan pas bangun juga nggak terlalu rewel banget lah karena udah kenyang tidur. Lanjut ke perjalanannya ya, kita itu mau masuk ke gerbang tol Cileunyi. Terus dari tol Cileunyi akan ambil ke arah tol Sumedang. Nah ini tuh masih baru banget, tol Sumedangnya baru selesai. Tapi belum sepenuhnya selesai sih karena baru sampai ke gerbang tol Pamulihan. Nah kita masuk dari gerbang tol Cileunyi ini. Kita tap kartu kayak biasa. Oh ya, buat e-tolnya di awal aku ngisi saldo 1 juta. Itu buat perjalanan sampai ke daerah Surabaya lah. Kita kan mau full lewat tol nih, jadi aku isi banyak dulu e-tolnya supaya kita nggak repot nanti berhenti buat ngisi. Atau sebenarnya udah bisa pakai m-banking sih, cuman kan ribet ya kalau sering-sering ngisi. Jadi dari awal aku udah ngisi 1 juta. Nah ini kita udah masuk ke tol Sumedang. Masya Allah bagus banget ya pemandangannya. Nah kita sekalian healing lewat sini, ngeliat-liat pemandangan karena masih pagi, masih banyak kabut juga, jadi udaranya juga sejuk banget sih di sini. Udah nyampe gerbang tol Pamulihan nih, kita mau masuk ke daerah Sumedang. Dari gerbang tol Pamulihan ini kita ngarahin ke Sumedang dan menuju ke Majalengka. Kok lewat Sumedang, kok ke Majalengka? Sebenarnya bisa masuk langsung ke tol Cipali sih, ke arah tol buat langsung menuju ke Bali. Cuman kebetulan suamiku ada kerjaan dulu di Cirebon. Jadi kita ngambil perjalanan lewat ke Sumedang ke arah Majalengka dan Cirebon supaya di sana bisa beresin dulu kerjaannya. Jadi kan selama liburan nggak terbebani sama kerjaan lah ya guys. Nah dari Sumedang menuju ke Majalengka itu butuh waktu sekitar 1,5 jam. Dari Majalengkanya lanjut ke Cirebon itu butuh waktu sekitar 1 jam. Jadi kita total perjalanannya 2,5 jam dari Sumedang menuju ke Cirebon.
dari Majalengka menuju ke Cirebon kita melewati tol Kertajati. Ini tuh jalan tolnya dekat ke jalan yang arah menuju ke Bandara Kertajati. Sebenarnya kalau misalnya nyantai pengen main-main dulu sih ke bandara, pengen lihat-lihat gitu, karena memang belum pernah juga. Cuman karena kita mengejar waktu supaya enggak terlalu siang nanti melanjutkan perjalanannya, jadi sekarang kita langsung belok aja ya. Nah, kalau ke Bandara Kertajati kan lurus, kita belok masuk ke gerbang tol Kertajati untuk selanjutnya keluar di gerbang tol Ciperna dan nyampe di Cirebon. Tadi kan udah diinfo ini soal e-tol, sekarang aku mau ngasih info tentang bahan bakar atau bensin. Dari awal keberangkatan itu bensin mobil isinya sekitar 2 kotak. Nah, kita nggak ngisi dulu supaya sampai ke Cirebon itu ngabisin bahan bakar berapa sih, kita pengen tahu. Nah, dari Cirebon di kilometer 166 kita baru ngisi bahan bakar, kita isi full tank. Itu habisnya sekitar 200.000 kurang lebih lah ya kita ngisi saat itu. Nah, ini kita mau ngisi bensin dulu. Oke, ini total pengisian bensin pertama kita 255.000. Nah, untuk pengisian bensin selanjutnya tuh kita ada beberapa kali isi bensin sih. Buat total kebutuhan bahan bakar dan akomodasi lainnya, pengen aku bikin list gitu sih. Enaknya dibikin video atau aku jelasin satu-satu aja di tiap videonya nih, aku tulis ini butuh biaya berapa, yang e-tol butuh biaya berapa saat masuk ke tol ini dan sebagainya, atau enaknya aku jelasin dalam satu video tentang pengeluaran selama road trip ini. Menurut kalian gimana? Tulis di komen ya. Alhamdulillah kita nyampe juga di destinasi pertama kita, yaitu Cirebon. Nah, di kota Cirebon ini rencananya setelah nganterin suami aku ke kantor, kita mau sedikit wisata kuliner nih, mau nyobain makanan khas Cirebon. Apa itu? Apalagi kalau bukan empal gentong. Nah, kita mau nyobain empal gentong Haji Apud. Nah, sayangnya di sini karena kita masih agak kerepotan sama perjalanan panjang bersama anak kecil dan bayi, kita nggak sempet ngerekam pas kita makan di empal gentongnya. Nah, selesai makan di empal gentong, kita ngejemput lagi suamiku ke kantornya, dan barulah mulai perjalanan road trip yang sesungguhnya menuju ke kota Bali, ke Pulau Bali deng. Kok kota Bali sih, kita mau ke kota Denpasar.
baiklah, ini saatnya kita memulai perjalanan panjang yang sesungguhnya. Kalau misalnya dipikir-pikir ya, road trip itu kan memakan banyak waktu sebenarnya. Lebih cepat perjalanannya kalau kita naik pesawat. Cuman alasan kita kenapa pilih mau road trip aja dari Bandung menuju ke Bali adalah karena supaya bisa muat lebih banyak orang dalam perjalanan ini. Jatuhnya kan lebih hemat ya. Kalau misalnya naik pesawat, hitunglah kita berangkat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Nah, kalau misalnya naik pesawat kan ongkos bolak-balik pesawat Bandung-Bali aja udah berapa tuh buat satu orangnya, dikali 7. Otomatis biayanya akan lebih banyak. Dengan road trip ini kita bisa menghemat buat di ongkos, karena dalam satu mobil kita bisa muat lebih banyak orang. Terus juga perjalanannya lebih santai, kita bisa menikmati dulu wisata di beberapa daerah sebelum sampai ke kota tujuan. Nah, kayak kita nih rencananya mau berhenti dulu di beberapa rest area, dan jadi hitung-hitung jalan-jalan aja melewati berbagai rest area yang kita emang jarang buat ke daerah sini kan. Makanya kita pilih untuk road trip aja, dan anak-anak juga biar ada pengalaman lah melalui perjalanan panjang kayak gini, ya seru-seruan, dan supaya bisa lebih banyak muat barang sebenarnya. Jadi ketika kita nyampe sana enggak kagok gitulah buat beli oleh-olehnya. Mau beli apa juga kan bagasinya muat, nggak harus ada biaya tambahan untuk naruh barang di bagasi. Nah, sekarang kita nyampe di kilometer 379A. Di sini mau istirahat dulu sebentar, jajan-jajan lah ya, dan buat sekalian mengistirahatkan badan yang udah mulai pegel meskipun baru mulai perjalanan. Ini perjalanan santai. Kenapa kita waktu tempuhnya agak panjang? Karena perjalanannya ya nyantai aja gitu, karena bawa anak-anak. Selain istirahat, di rest area ini juga kita mau sekalian isi bensin yang kedua. Nah, ini kita full tankin lagi bensinnya supaya nyaman aja di jalannya, karena kan takutnya jarang-jarang nih ketemu pom bensin. Totalnya pengisian bensin kedua adalah 147.186. Ini sampai full tank ya guys. Udah nyampe ke jembatan Kalikuto, bagus banget ya guys jembatannya. Kalau misalnya nggak road trip, kita nggak nemu nih pemandangan kayak gini, ya kan? Nah, selain alasan tadi pemilihan road trip, kita juga harus ada persiapan kan, namanya perjalanan jauh, perjalanan panjang, otomatis persiapannya pun banyak gitu. Selain persiapan materi, karena yang namanya liburan butuh biaya, kita juga persiapan fisik. Kita harus pastiin kondisi fisik kita oke, kitanya kondisinya fit,
banyak-banyakin istirahat sebelum mulai perjalanan. Terus juga kita harus pastiin kondisi mobilnya siap buat dibawa perjalanan jauh. Sebelum mulai perjalanan ini, pastiin mobil sudah diservis, kondisi ban juga diperiksa. Nah, sebelum mulai road trip tuh seminggu yang lalu aku udah servis dulu mobilnya buat mastiin kondisi mobilnya oke nih buat dibawa perjalanan jauh, dan aku lihat kondisi ban karena bannya sudah mulai tidak memungkinkan untuk dibawa perjalanan jauh. Akhirnya kita memutuskan untuk mengganti dulu ban pakai ban yang baru. Jadi perjalanannya lebih nyaman karena kondisi ban yang masih sangat-sangat bagus, kan baru ganti juga seminggu yang lalu. Kondisi mobil juga udah kita cek semuanya oke. Jadi perjalanannya lebih nyaman, lebih aman. Semuanya udah kita pastiin, insya Allah nggak ada kendala gitu untuk di kendaraan dan juga fisik kita. Nah, ini kita udah mulai masuk tol Kali Kangkung. Ini ada biayanya ya, ada segitu kebutuhan biayanya. Sekali lagi nih aku mau nanya nih, enaknya dibikin satu video aja atau aku list kayak gini satu-satu di tiap masuk tol, aku masukin biayanya berapa, isi bensin berapa? Menurut kalian gimana sih guys? Buat di video selanjutnya nih, enaknya kayak gimana? Tulis di kolom komentar ya. Saat ini kita ada di Jalan Tol Semarang. Nah, udah nyampe persimpangan jalan di depan. Itu kalau misalnya yang lurus masuk ke daerah kotanya, karena kita menuju ke Bali, jadi kita ngambil ke arah kiri. Itu tuh arah buat ke Solo.
setelah mulai jalan dari Cirebon, tadi kan kita cuman istirahat di satu rest area aja, lanjut lagi sampai malam tuh kita nggak ada istirahat lagi ke rest area karena rencananya kita mau ngejar supaya bisa istirahat di rest area Pendopo kilometer 456B daerah Salatiga. Ini tuh rest area yang lagi hits itu loh guys, yang bagus banget, banyak toko-tokonya, terus ada jembatan penghubung antara rest area di sebelah kanan dan kiri jalan. Jadi kita sengaja ngejar pengen nyampe ke sana supaya nggak terlalu malam, dan sekalian buat sholat maghrib dan isya di sana, sekalian juga makan malam. Akhirnya kita nyampe ke rest area Pendopo kilometer 456B di daerah Salatiga. Itu udah kelihatan kan, ada jembatan penghubung antara rest area yang di sebelah kiri jalan dan sebelah kanan jalan, alias di seberangnya di sana. Penasaran gak sih pengen lihat dalamnya? Karena orang-orang tuh yang lewat sini kayaknya tuh wajib banget gitu buat berkunjung dulu ke rest area ini. Banyak yang nge-review bilang katanya tuh dalamnya mewah, segala ada, fasilitasnya lengkap. Penasaran nggak kalian? Aku sih penasaran banget, pengen lihat dalamnya kayak apa. Kita mau sekalian makan di sini, udah gitu juga mau sholat maghrib dan isya, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Udah sebentar lagi mau masuk waktu maghrib, jadi kita di sini istirahatnya agak lama supaya sekalian aja beres sholat isya baru lanjut jalan lagi. Kita udah dapet tempat parkir nih, sekarang mau lanjut masuk ke dalam rest area Pendopo kilometer 456B ini. Pengen lihat di dalamnya tuh suasananya kayak gimana, terus juga fasilitasnya ada apa aja, dan restoran yang ada di dalamnya tuh juga ada restoran apa aja sih. Terus juga kita nanti akhirnya akan memutuskan makan malam di mana. Akan kita tayangi di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat nih kondisi dalam dari rest area ini kayak gimana, pantengin terus video kita karena di video selanjutnya akan kita perlihatkan semuanya. Oke, video kali ini sampai di sini. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa saksikan terus video dari keluarga Sebastian tentang road trip Bandung Bali ini. So, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!